Perkenalkan, kami dari kelompok 6 yang akan presentasikan mengenai perancangan instalasi pengolahan air di daerah Kendari, Sulawesi Tenggara. Di mana kami dari kelompok 6 ini berisikan anggota. Yang pertama ada Ariski dengan NRP 14 2021-005. Selanjutnya ada saya dengan NRP 14 2021-012. Kemudian ada Zahra dengan NRP 14 2021-018. Selanjutnya ada Ahmad dengan NRP 14 2021-030. Dan terakhir ada Anissa dengan NRP 9920237174. Selanjutnya di sini kami akan menjelaskan mengenai Kota Kendari dan juga sumber mata air yang berada di Kota Kendari. Jadi Kota Kendari ini memiliki luas wilayah sekitar 271,8 km persegi yang terdiri dari 10 kecamatan. Di antaranya itu ada Kecamatan Abeli, Kecamatan Baruga, Kecamatan Kadia, Kecamatan Kambu, Kecamatan Kendari Barat, Mandonga, dan lain-lain. Untuk sumber air baku yang digunakan di Kota Kendari ini terdiri dari beberapa sumber, di antaranya itu seperti sungai dan juga mata air. Dan beberapa dari sumber tersebut itu digunakan dari Sungai Pohara, Sungai Wanggu, dan juga mata air Mata Bondu. Kota Kendari ini terletak di daerah Tenggara, Pulau Sulawesi, yang dimana wilayah daratannya ini sebagian besar terdapat di daratan yang mengelilingi Teluk Kendari, dan terdapat satu pulau yaitu Pulau Bangku Toko yang secara geografis terletak di bagian selatan garis khatulistiwa. Kemudian di sini terdapat peta wilayah Kota Kendari, Sulawesi Tenggara yang dapat dilihat di layar. Selanjutnya di sini kemudian ada sumber potensi air baku, yang dimana untuk sumber potensi air baku ini terdiri dari nama sungai. Selanjutnya ada status mutu air dan juga kecamatan, yang dimana untuk status mutu air ini merupakan suatu penilaian, parameter ataupun indikator yang menggambarkan kondisi kualitas air di suatu badan air seperti sungai, danau, ataupun laut berdasarkan parameter fisika, kimia, dan juga biologinya. Penilaian ini atau parameter ini digunakan biasanya untuk menentukan sejauh mana air tersebut itu aman dan juga layak untuk berbagai keperluan, termasuk konsumsi manusia, habitat ikan dan satwa liar, serta penggunaan untuk rekreasi dan juga industri. Oke, jadi di sini terdapat 3 nama sungai yang menjadi sumber potensi air baku di wilayah Kota Kendari. Yang pertama ada Sungai Wanggu dengan status mutu air tercemar ringan pada bagian hulu, tengah, ataupun hilirnya. Tergolong dalam kelas 2 yang masuk dalam batas ambang normal yang berada di Kecamatan Baruga. Selanjutnya ada Pohara yang dengan status mutu air itu tercemar ringan yang berada di Kecamatan Kendari Barat. Dan terakhir ada mata air Mata Bondu dengan status mutu airnya memenuhi baku mutu. Oke, selanjutnya di sini ada prediksi jumlah penduduk pada tahun 2030 untuk Kota Kendari ini sebanyak 435.230 jiwa. Selanjutnya mengenai kualitas bahan baku yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ini ada kualitas bahan baku di mana kekaruhannya itu 5 NTU, TSS-nya 111,6 mg per liter. Lalu ada salinitas, itu arsennya 0,009 sampai 0,2 mg per liter. Kemudian ada kromium 0,001 sampai 0,005 mg per liter. Dan untuk pH4-nya itu 0,005 sampai 0,038 mg per liter. Dan untuk kecepatan pengendapan partikel E. coli-nya itu 1000 APM per 100 ml. Selanjutnya ada kriteria air layak konsumsi, itu dibagi menjadi 3, ada fisika, kimia, dan biologi. Untuk secara fisika itu tidak berbau, tidak berwarna, dan tidak memiliki rasa. Kemudian secara kimia itu tidak mengandung logam dan pH-nya netral. Dan untuk secara biologi itu tidak mengandung mikroorganisme berbahaya, tidak mengandung bahan kimia, dan tidak mengandung bakteri patogen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mujawan dengan NRP 14 2021-005. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai PowerPoint untuk proses pengolahan air, di mana untuk proses pengolahan air dari timur ini sendiri bisa dilihat yaitu dari lake,
langsung dilangsungkan ke intake building, kemudian dilanjutkan ke proses koagulasi, kemudian ke proses flokkulasi, sedimentasi, dan kemudian difiltrasi. Setelah dari proses filtrasi, kemudian masuk ke reservoir. Dan untuk selanjutnya ada proses pengolahan air, di mana untuk proses pengolahan air ini sendiri dapat dilihat seperti yang tertera di layar. Untuk dari sungainya, pertama di screening, melewati screen dulu, screen 1 dan screen 2, kemudian nantinya masuk ke bak penampung, dan nantinya akan masuk ke proses koagulasi yang nantinya akan dicampurkan dengan bahan kimia tertentu. Baik, dan untuk selanjutnya itu studi literatur yang bisa dilihat di layar untuk sumber-sumber dari jurnal sebelumnya. Dan sekian uh, dari saya untuk presentasi. Untuk bagian selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Terima kasih. Melanjutkan mengenai perancangan unit. Nah, yang pertama itu adalah unit koagulasi. Dapat dilihat di layar untuk ukuran bak dengan volume 900 meter kubik itu memerlukan pengaduk dengan daya sekitar 6.881,6 meter Newton kali meter per detik. Nah, selanjutnya adalah perancangan unit untuk flokulator. Dapat dilihat di layar. Selanjutnya adalah unit perancangan untuk sedimentasi. Nah, dapat dilihat di layar bahwa untuk volume bak sekitar 3.600 meter kubik itu memerlukan didapatkan luas bak itu sekitar 514 meter persegi dan kedalaman itu sekitar 8,5 meter. Selanjutnya ini adalah unit filtrasi, dapat dilihat di layar. Nah, di sini ada perhitungan daya dukung air tahun 2018 di Kota Kendari. Nah, dapat dilihat di layar bahwa terdapat kecamatan, jumlah penduduk, asumsi kebutuhan air, dan tingkat kebutuhan air pada masyarakat. Dapat dilihat di layar. Selanjutnya ini adalah analisis perhitungan daya dukung air di tahun 2030 Kota Kendari. Dapat dilihat di layar. Nah, dari pemaparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tahun 2018 dengan tahun 2030 terjadi perubahan status daya dukung air, di mana pada tahun 2018 pada kecamatan di Kota Kendari yaitu Baragu, terus Watu, Wawa, Poasia, Kabeli, Kambu, dan Kendari sebelumnya dikategorikan aman. Kemudian pada tahun 2038 status daya dukung air mengalami perubahan menjadi sedang pada Kecamatan Kendari, dan pada Kecamatan Kendari Barat pada tahun 2018 itu memiliki status daya dukung air dikategorikan sedang. Namun pada tahun 2030 status daya dukung air ini dikategorikan buruk. Dari kondisi daya dukung air tahun 2018 dan tahun 2030 tidak terjadi perubahan yang signifikan. Sebagian besar tetap dan tidak terjadi perubahan yang mendasar. Nah, dalam proses pengolahan air di kota ini diperlukan beberapa proses untuk mengolah air. Di antaranya itu yaitu koagulasi, flokkulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfektasi. Nah, mungkin sekian pemaparan dari kelompok kami. Terima kasih sebelumnya atas perhatiannya, dan mohon maaf bila terjadi kesalahan dalam ucapan dan lain halnya. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.